Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnijar SPDI, mahasiswa PPG PAI UIN Araniri Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat, Bu. Baik, Bu. Sehat, alhamdulillah. Kita pelajaran agama Islam. Agama Ya. Islam. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, pakaiannya sudah rapi belum? Ada mandi tadi? Sudah, Bu. Tadi pagi ada mandi? Ada, Bu. Sudah sarapan? Sebelum ke sekolah mandi dulu, sarapan dulu supaya belajarnya semangat. Ya, namun sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ketua kelasnya pimpin doa ya. Siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Nah, sebelum kita mana? Nggak datang, Bu. Datangnya. Oke, baiklah. Anak-anak semua, pada pagi ini kita pada pembelajaran yang pertama ya, yaitu indahnya saling menghormati. Kita nampak nggak? Nggak nampak, Bu. Belum ya? Nampak, Bu. Nampak? Nampak. Belum nampak. Yang nggak ada, Bu, cuma gelap aja, Bu, yang nampak. Nampak, Bu. Udah, Bu. Udah. Sudah? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Nah, kita ke nih. Judulnya pelajaran ini, indahnya saling menghormati ini. Nanti akan kita bahas. Ini selanjutnya. Nah, ini yang termasuk dengan indahnya saling menghormati. Di sini pada gambar anak muslim dan muslimah ini saling toleransi. Di gambar pertama ini ada gambar apa, anak-anak? Gambar ke masjid, tuh. Gambar ke masjid. Itu masjid itu umat apa? Islam, Bu. Muslim. Muslim, Bu. Ya, kita sebagai umat Islam. Terus yang nomor 2, gambar yang kedua ini gambar apa? Gambar Di gereja, Bu. apa? Ke gereja, Di gereja, Bu. Katolik, Bu. Kristen ya, ataupun Ya, Bu. Yang Kristen Katolik. Ke gereja. Yang ketiga, itu gambar apa? Wah, wihara ya. Wihara itu agama apa? Wihara, Bu. Kuil. Itu agama apa? Hindu, Bu. Ya, agama Hindu atau disebut dengan Buddha ya. Buddha, Bu. Selanjutnya itu agama apa? Ini Buddha, Bu. Wihara. Buddha. Itu namanya tempat beribadatnya namanya Wihara, Bu. wihara. Terus yang selanjutnya itu agama apa? Konghucu, Bu. Ya, Konghucu ya. Nama tempat ibadahnya apa? Kelenteng, Bu. Ya, kelenteng. Baiklah, anak ibu pinter ya. Nah, Ya, Bu. di sini kita itu tadi tentang toleransi ya, toleransi antar sesama umat manusia. Nah, di dalam pembelajaran kita ini, indahnya saling menghormati ini, itu
kita dibahas di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, ya. Ya, Nah, Bu. sebelum kita membaca surah Al-Kafirun, coba perhatikan semua ke depan, fokusnya ke depan, ya. Nah, di dalam kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu, udah pasti kita membaca dengan Harokat. harokat. Kalau harokat fathah dibaca A. A. Nah, kalau harokat dibaca I. I. Dan kalau harokat otomat dibaca U. Nah, kita tahu semua, ya. Nah, coba perhatikan ke depan. Di sini ada gambar apa? Surah Al-Kafirun, Bu. Surah Al-Kafirun. Coba Sahuli kamu baca yang pertama. Ya, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Mantap, pinter, Sahuli pinter ya. Nah, yang ayat keduanya coba lanjutkan Ajwardin. La a'budu ma ta'budun. Lanjutkan Bahtiar. Bahtiar. Tidur, Bu. Tidur ya. Tidur. Lanjut Kasiam. Iya, Bu, saya. Nah, coba Bahtiar. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, pinter. Lanjutkan Kasiam. Ada Kasiam? Wala ana abidum ma abattum. Ya, lanjut. Daswati ada? Nah, karena tidak ada, biar ibu ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu adalah Quran surah Al-Kafirun. Di dalam surah Al-Kafirun ini dijelaskan tentang toleransi antar umat manusia. Ya. Nah, coba kita perhatikan ya artinya. Nah, dari artinya sini coba kita perhatikan. Fokusnya ke depan ya, Nak. Coba. Arti surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah. Wala ana abidum ma'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Shadaqallahul azim. Nah, dari ayat surah Al-Kafirun ini sudah jelas ya bahwa di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa kita sesama umat manusia ini ada toleransi. Tapi di dalam beribadah itu kita tidak boleh bertoleransi. Nah, seperti ayat ini. Seperti ayat terakhir, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Nah, kalau agamanya sendiri. Sebelumnya
Kita tulis sedikit ya, surah Al-Kafirun ini ya. Ya, Bu. Nah, kita tulis sedikit surah Al-Kafirun ini, karena nggak paham berapa ayat. Ada yang tahu berapa ayat surah Al-Kafirun? Ada 6 ayat, Bu. Nah, ada 6 ayat. Nah, coba sekarang anak-anak ibu tulis semua ayat ya, ayat pertama sampai satu ini. Supaya SD seorang anak muslim dan muslimah ya, kita belajar dari sekarang. Sekarang kita tulis, ibu kasih waktu 15 menit ya. Kira-kira bisa nggak 15 menit menulisnya? Bisa, Bu. Nah, bisa. Udah siap, Bu. Ya, kita mulai dari sekarang. Nah, sudah selesai? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, kalau sudah selesai nanti dikirim ya sama ibu ya. Bu. Iya, Bu. Baik, Hasil Bu. tulisan tangannya sendiri, hasil tulisan tangan ya nak, jangan diketik ya. Hasil tulisan tangannya sendiri nanti kirim ke ibu. Nanti ibu periksa, sekalian nanti ibu kirim LKPD-nya. Nah, di sini kira-kira ada yang mau bertanya? Ada saya, Bu. Nah, ya, Sahuli. Sekarang, Bu, kita kan belajar tentang surah Al-Kafirun, Bu, kan? Ya. Ada yang artinya di sini begini, Bu. Aku tidak akan menyembah apa yang akan kamu sembah, Bu, kan? Ya. Jadi kalau saya tanyakan gini, Bu. Dalam surah Al-Kafirun ini juga kan mengajarkan kita kan tentang toleransi. Ya. Kita punya kawan agama non-muslim, Bu, kan? Ya. Kita udah lama kali berkawan, Bu, sejak kecil sampai sekarang lah. Terus pas, Bu, ketika mereka melaksanakan Natal, Bu, kita ikut ke gereja. Tapi kita ikut ke gereja tidak melakukan apapun, hanya sekedar melihat saja. Yang mau saya tanyakan, Bu, boleh nggak, Bu, seperti itu, Bu? Nah, ada kira-kira yang mau bisa jawab pertanyaan dari teman kita? Boleh, Bu. Barangkali ada yang bisa, coba dijelaskan dulu. Boleh, Bu, kalau sekedar nengok-nengok, Bu. Iya. Itu pendapat Ya, yang Bu. pendapat yang lain Jangan gimana? minta kuenya. Pendapat yang lain gimana? Ya, Bu, asal lihat boleh, Bu. Jangan minta kuenya yang lain, Bu. Oh, gitu ya. Iya, Bu. Ada yang Kalau dikasih kue boleh, Bu. gitu. Ya, yang lain, pendapat yang lain mana? Tidak ada ya? Oke, baiklah Ya, ya. Bu. Jawab sekarang ya. Nah, kalau kita berkawan dengan seorang non-muslim gitu ya, karena ibu juga pernah merasa punya kawan non-muslim. Dan terkadang memang serba salah ya. Seperti kadang kawan kita ke sekolah bawa makanan, sementara kita makanan kita berbeda gitu. Dan terkadang kawan kita ini juga tidak memakan makanan haram. Sama seperti kita juga umat Islam. Terkadang ada yang tidak memakan daging ini, ada yang sama seperti non-muslim juga. Ada yang juga tidak memakan daging haram yang menurut kita sebagai umat Islam. Cuman di sini kalau masalah itu berkawan tadi ya, kalau kita berkawan masalah ibadah, toleransi kita itu tidak boleh. Karena kata Rasulullah pun, Rasulullah juga tidak mau di bidang ibadah. Nah, kalau kawan kita ini ke tempat ibadahnya, seperti hari raya Natal seperti itu, kita coba ngomong bagus-bagus ya. Sebetulnya kita melihat tidak masalah ya. Tapi kan alangkah ada mudaratnya enggak kalau kita ikut, baik buruknya apa kalau kita ikut ke agama kawan kita tersebut begitu ya. Nanti jadi kita kan sekarang udah kelas 6. Kita sudah bisa mempertimbangkannya sendiri. Kalian sudah mulai remaja kan? Nah, kalau bisa ngomong sama kawan, coba dijelaskan sama kawan. Maaf ya, kalau untuk ini
saya tidak bisa. Seperti itu ngomongnya. Sebetulnya tidak masalah juga kalau lihat-lihat aja, asal jangan jangan ikut beribadah juga di situ, asal jangan ya nggak masalah. Cuman kalau bisa kita bicara sama kawan bahwa toleransi beribadah itu karena apa? Kita kasih alasan yang membuat kawan kita itu menerimanya senang. Jangan kawan kita nanti jangan kita buat kawan kita sakit hati, ya. Kita buat kawan kita tenang. Apa alasan? Bisa jadi alasan kita seperti ini. Kita beribadah. Nanti kalau saya ke situ, kamu jadi terganggu. Sekarang kamu fokus aja. Saya tunggu di luar, tunggu di mana. Begitulah kira-kira. Insya Allah, kalau kita punya kawan dengar apa yang kita dengar. Begitulah kira-kira. Ada lagi? Saya Bu. Ya. Saya Bu. Ya, Certin. Boleh nggak Bu kita ikut gotong royong Bu membersihkan di depan halaman gereja Bu, misalnya kan ada gotong royong misalnya Bu. Boleh nggak kita ikut gotong royong Bu? Coba Bu lempar lagi pertanyaannya ya. Boleh Bu. Kira-kira ada yang mau menjawab pertanyaan teman kita? Saya Bu. Coba Sahuli. Kalau menurut saya tidak boleh Bu. Ya. Karena kalau kita ikut bergotong royong membantu mereka, artinya kita mendukung dengan agama mereka Bu. Karena kita kan tahu agama mereka kan tidak betul. Mereka menyembah berhala, menyembah patung itu bukan? Itu kan tidak betul. Berarti kalau kita ikut bergotong royong membersihkan gereja mereka, artinya berarti kita ikut berpartisipasi membantu memberikan dorongan mereka untuk menyembah berhala tersebut, Bu. Ya, pinter. Ada lagi yang bisa menjelaskan kira-kira? Tidak ada ya? Oke. Nah, dari pertanyaan teman kita, Joardin tadi, boleh gotong royong di gereja kawan kita begitu ya kira-kira ya. Nah, seperti yang disampaikan kawan kita si Sahuli tadi ya. Ini kan juga termasuk toleransi di dalam beribadah. Ya, toleransi beribadah. Nah, sama seperti yang Ibu sampaikan tadi. Bagusnya apa? Coba kita pertimbangkan sendiri. Bagusnya kita ikut apa? Buruknya kita ikut apa? Nah, kalau kita kalau kita tidak ikut, sebetulnya tanpa kita ikut itu juga terselesaikan kan sama yang punya gereja tersebut. Iya, sama yang lain ya Bu. Dan kalau kita ikut berpartisipasi di situ, ikut bergotong royong, Ibu rasa sebaiknya ya jangan. Karena itu kan termasuk juga dalam toleransi beribadah. Karena Rasulullah juga tidak mau toleransi di dalam ibadah. Kira-kira bisa dipahami semua anak-anak? Bisa Bu. Alhamdulillah. Nah, nanti jangan lupa ya tulisannya yang Ibu suruh tugas tadi. Nanti Ibu kirim LKPD-nya sekalian, nanti dikirim. Jangan lupa ya. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya Bu, tapi di luar pelajaran kita sedikit Bu. Memang masih menyangkut dia, cuma agak berbeda sedikit. Boleh. Boleh silahkan. Gini Bu, saya Bu kan punya teman non Muslim. Ya. Jadi kawan saya non Muslim ini Bu, ketika dia galau, suka kali dia mendengarkan azan, ngaji, gitu kan Bu? Ya. Nah, jadi pada suatu hari dia berkata sama saya, Sahuli, ketika aku galau,
hanya azan dan mengaji yang dapat menenangkan hatiku, bilangnya kan Bu. Jadi tolonglah ajar aku mengaji supaya aku tahu mengaji, katanya. Supaya ketika aku nanti galau aku dapat mengaji sendiri, katanya. Sementara dia non muslim Bu. Jadi yang mau saya tanyakan Bu, boleh nggak Bu saya ajari dia mengaji Bu, sementara dia agamanya Kristen? Ya. Kalau kita punya kawan seperti itu ya kasusnya, apa ya namanya, anaknya mau ya. Iya Bu. Mungkin anak ini pinginlah rasanya ibu rasa ya, pingin memasuki Islam karena dengan mendengar suara azan itu tenang gitu. Mungkin dia dari orang tua tidak ada izin atau misalnya belum berani lah kita bilang gitu. Nah, tapi kalau ibu rasa kalau kawan kita seperti itu boleh, tidak ada salahnya kita ajari. Ya, ajari mengaji boleh. Mungkin dengan adanya nanti kita mengajari kawan kita mengaji, mengajarkan Islam ini pada kawan kita ini, nanti terbuka hatinya untuk memeluk agama kita, agama yang benar. Nah, kalau ibu rasa boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Asalkan, ini jangan kita yang belajar ke agama mereka. Kalau mereka yang minta belajar agama kita, silakan. Apalagi itu dengan mendengarkan suara azan, katanya hatinya tenang, adem gitu. Kalau ibu rasa, ya tidak masalah. Silahkan. Itu kira-kira. Bisa dipahami? Bisa Bu. Alhamdulillah. Masih ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, ibu rasa kita akhiri sampai di sini saja ya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain hari waktu pada jam pelajaran agama yang akan datang. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, jangan lupa kita mengucapkan hamdalah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pembelajaran kita selesai. Namun sebelum kita keluar dari kelas kita ini, ruang apa kita, ataupun sebelum berganti jam pelajaran yang lain, kita berdoa dulu ya, mengakhiri pelajarannya itu. Setelah alhamdulillah kita juga jangan lupa berdoa surah Al-Fatihah ya, dan Iya Bu. kita sama-sama membacanya. Ayo ketua kelasnya pimpin kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelumnya mungkin dari tadi ada perkataan Ibu yang salah, Ibu akhiri ya, Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.